kita ini belajar kan untuk lupa sungguhnya. Ya ora Mas, belajar ini untuk ingat Untuk ingat bahwa kita pernah belajar. Ini belajar apa iso apa kan lupa kita. Iya. Jadi bener Gri. hanya hal-hal mendasar yang kita ingat sampai sekarang, kayak baca tulis misalnya. Itu kita masih ingat, bisa baca, bisa tulis. Bisa hitung. Tapi bisa hitung. Tapi begitu bisa membaca nggak pernah baca, bisa menulis nggak pernah menulis. Ya ta ngono. Bisa ngitung ora tau ngitung, onone wing njaluk soalnya. Jadi dihitungnya wong liya, sudah dihitungkan oleh orang lain, dia tinggal minta aja, minta buang gitu aja. Misalnya bocah lagi senengnya dolan dikon sinau. Kok pas bocah lagi mantap sinau sedang giat-giatnya belajar, istirahat. Suruh beli lama mambu. Jadi gadok ya. Nah, jadi orang tau gadok situasinya. Kan orang tau gadok. Ya, orang malah nyaman akhirnya. Ya. Nah, Selamat datang kembali di Berita Teater. Di episode yang banyak sekali ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih tentu saja buat yang sudah selalu nonton channel Berita Teater. Apapun temanya, siapapun tamunya, terima kasih sudah menyaksikan Berita Teater. Dan sekarang saatnya kita akan kembali lagi berbagi cerita tentang seputar teater. Dan kita punya narasumber yang valid sekali. Calon Menteri Pendidikan di negaranya tapi Lituania. ya. Zimbabwe. Kali ini kita ketemu lagi sama Mas Eko Ompong. Tepuk tangan buat Mas Eko Ompong. Mas Eko, kalau ketemu sama Mas Eko biasanya berkutat tentang mendidik, cara mengajar dan seputar-seputar itu. Yang setahu saya, soalnya nggak terlalu nggak tiap hari ketemu sama Mas Eko. Tapi sekarang saatnya mungkin kita kembali lagi fokus untuk itu tadi Mas. Apa kuwi? Ya mau. Sekolah, pendidikan dan sebagainya Mas. Dan ini sudah 2023 kiranya. Berbicara tentang kurikulum yang lagi berjalan di pendidikan teater khususnya gitu Mas. Menurut Mas Eko, Mas dijawab Mas. Menurut Mas Eko itu iya Mas? Oke kah apa perlu gimana atau iya Mas? Ya, oke. Nek secara apa ki? Secara kependidikan sesungguhnya kan kurikulum itu kan tidak memiliki banyak pengaruh ya, karena itu kan benda mati, sesuatu yang ditulis gitu aja kan. Oke. Kayak neng restoran ya menu gitu. Nah, sing paling berharga dan penting di pendidikan kan kokinya loh. Kokinya ini adalah guru kan, logikanya gitu. Jadi, ujung tombaknya ya. Ada menunya, kemudian bagaimana si kok ini bisa memasak menu dengan baik sehingga dimakan enak. Nah, ini sesungguhnya yang kadang-kadang setiap kurikulum berubah, setiap kurikulum berganti, setiap ada konsep baru atau pemikiran yang baru, kedandapan gitu si koki ini. Kedandapannya bukan pada cara memasaknya, tapi cara memahami menunya. Iya Mas. Nah contohnya ini, misalnya ada kurikulum KTSP misalnya, lalu kemudian berubah kurikulum 13, lalu sekarang kurikulum Merdeka. Di mata pelajaran matematika misalnya, kan ya sama, dari dulu namanya matematika. Iya. Gitu? Sama. Kan hanya ada bilangan, aljabar, geometri. Nah, pertanyaannya kenapa si kok ini pada bingung gitu? Nah, kan lucunya kan di sini. Sesungguhnya kan kalau dia memang kok ini ahli ya biasa saja. Misalnya kita biasa masak oseng-oseng. Tiba-tiba ada konsep baru, oseng-oseng tempe ki enak-enak ditambahi tahu. Ya wis kene nambahi tahu kan. Rasa bingung oseng-oseng kudu piye? Mosok di otak-atik meneh. Nah, di dalam konsep kurikulum ini kan, di dalam persekolahan ini kan termasuk dalam administrasi pendidikan ya. Jadi nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang justru malah membuat pembelajaran di teater di sekolah itu malah ora semut ya lho mlakune iki. Karena itu tadi penyesuaian yang tidak sesuai. Sajane kan kalau mau disesuaikan, sajane kan oke.
ini muridnya baru, pola pikirnya baru, budaya di rumahnya baru. Dulu murid nggak pakai gadget, sekarang pakai gadget. Nah, sebetulnya kan yang diubah si pengajarnya ini kan. Ya. Oh, kalau dulu saya mengajari murid karena muridnya nggak pakai gadget, maka saya begini-begini. Karena sekarang muridnya pakai gadget, maka begini-begini. Dulu murid itu kalau kena sinar matahari selama 2 jam tahan. Jadi saya bisa mengajarkan begini-begini. Sekarang nggak tahan, saya begini-begini. Dulu murid itu kalau belajar di rame-rame senang. Sekarang lebih suka sendiri-sendiri. Nah, maka si koki inilah sebetulnya yang harusnya memikirkan bagaimana cara agar masakannya itu tetap enak dimakan siapa saja. Nah, tetapi kadang-kadang tata cara menulis menu inilah yang membuat mereka pusing. Justru mereka dipusingkan oleh tata cara membuat menu. Padahal itu kudune ya salah toh? Iya, nggak perlu. Salah. Apapun perubahan itu seharusnya disikapi dengan istilahnya introspeksi. Jadi gampangannya begini. Perubahan itu sesungguhnya tidak ngenteni kurikulum tuh ini. Berjalan terus, kurikulumnya malah yang menyesuaikan perubahan. Nah, kurikulumnya menyesuaikan perubahan, logikanya. Kalau kurikulumnya menyesuaikan perubahan, logikanya si koki ini sudah setiap saat berubah kan? Harusnya. Ya harusnya kan begitu. Jadi, tetapi fenomena yang terjadi enggak begitu. Itu kenapa Mas? Karena kenyamanan para koki itu atau? Kemungkinan demikian. Ya. Jadi banyak ya. Tapi juga tidak melulu karena itu ya. Karena mungkin dia si koki ini berlaku begitu karena sistemnya begitu. Dia berlaku seperti itu karena budayanya memang seperti itu. Dia berlaku itu karena sistem administrasinya seperti itu kan, bisa jadi begitu. Ya, kayak misalnya saya di rumah makan A, saya sebagai koki di rumah makan A. Biasanya ngono harus pakai celemek dulu dan sebagainya, harus tampil rapi. Masa itu juga karo mesem ngel, surah oleh dan sebagainya. Nah, gitu. Sementara kemungkinan tamu-tamu itu kan berubah setiap saat ya. Ada tamu yang memang suka koki yang begitu. Ini koki ini kita misalnya koki ini ketok lho. Jadi apa sing mangani koki ini. Tapi mungkin ada pengunjung anak muda yang seneng nek koki ini atraksi. Iya. Gitu? Iya. Teng ngono ora kita ngurai. Nak ngono kae. Ngono kan iso dadi konten. Iso dadi konten. Ana sing seneng nek koki ini ramah. Nawani opo, njaluk tambah lombok ya oleh, njaluk tambah uyah ya oleh dan sebagainya misalnya. Jadi kudune koki kan biasa, pengunjungnya aneh-aneh, tetapi kadang-kadang koki juga tidak bisa berbuat banyak mergo aturan rumah makannya kebacut ngono kuwi. Berarti kan sini ngomong ke kuliner ini berita. Iya. Kan masak. Loh berarti tapi kalau gitu semuanya harus bergerak tuh Mas. Maksudnya bergerak adalah menyesuaikan nggak cuma kurikulum tapi restorannya juga, akhirnya kokinya juga karena menyikapi customer yang bergerak berubah itu tadi. Nah, yaitu. Tapi persoalannya kadang-kadang kalau di persekolahan di teater ini, di sekolah teater ini kadang-kadang obat utama ini dianggap kurikulum sebagai obat utama. Kan jadi kan bukan ya. Yeah. Kalau kita ngomong perkembangan manusia lah setiap tahun itu berubah, apalagi sekarang ya. Perkembangan informasi di medsos, informasi di gadget yang kita pakai setiap hari itu berubah. Dan itu kan juga mengubah pola pikir anak tersebut. Otomatis kalau pola pikir anak tersebut berubah, otomatis kan pengajarannya juga harus disesuaikan kan gitu. Nah, kalau orang sudah terbiasa menyesuaikan hal seperti ini kan ada perubahan apapun kan sebetulnya santai-santai saja. Tetapi kan kayaknya hal seperti ini kan belum terjadi atau gampang diomongke, angel yang lakoni. Wegah dilakoni. Ya mung diomongke tok. Iya. Lakone moh ngono kae. Jadi sistemnya sapi semoh. Itu jadi kira-kira. Nah, padahal tadi orang kayak rumah makannya juga harus disesuaikan. Peraturan di rumah makan harus disesuaikan. Bahkan mungkin penataan meja itu harus disesuaikan dan sebagainya. Kalau sudah terbiasa seperti itu kan sebenarnya ada perubahan baru kan nggak terlalu kaget, biasa saja gitu. Tetapi yang terjadi seperti yang banyak dikeluhkan itu selalu saja pasti bersifat administrasi. Kayak yang sekarang ini kan kurikulum yang sekarang ini ya, guru itu kan diperbolehkan atau dipersilahkan untuk menentukan tujuan pembelajarannya sendiri. Sebelumnya tujuan itu yang disebut kompetensi dasar itu sudah ditentukan. Nah, nek logikanya ketika seseorang dibebaskan menentukan tujuan, nek seneng. Iya no.
Betul? Iya. Hanya tadi ada orang kok malah bingung. Kudu mulang apa iki? Aku piye tujuannya apa? Ndak goleki. Hal seperti ini kan sebetulnya aneh. Ini kayak seperti waktu sampean sekolah di SMP atau SMA. Dikon ngarang bebas malah ra iso to. Iya, nek kayak tema malah malah kudu diajari ana temane itu kok. Akhirnya padha kabeh pada suatu hari, betul? Betul. Ngarepe kudu ngono kuwi. Di negarane padha nih antah berantah. Nah, ono liyane kuwi. Nek sekarang padahal mesti bebas ki. Iya, ketika dibebaskan orang yang biasa tidak bebas ketika dibebaskan ya bingung. Ternyata gitu ya. Ternyata gitu. Jadi dia rindu pada keterikatan itu. Gitu? Iya, iya. Ning nek pas terikat ngono ku ya dhek karepe kepengin bebas. Ning begitu bebas bingung. Ini terjadi meskipun tidak kepada semua orang. Itu nek kayak gitu terjadi pada sebagian generasi gitu atau yo secara umum akan terjadi kayak gitu Mas? Ketok menurut saya. Jadi gini aja lah, kita pengalaman di sekolah kita. Kita ini belajar kan untuk lupa sebetulnya. Ya ora Mas, belajar ini untuk ingat untuk ingat bahwa kita pernah belajar. Ini belajar apa iso apa kan lupa kita. Iya, jadi bener, hanya hal-hal mendasar yang kita ingat sampai sekarang kayak baca tulis misalnya. Itu kita masih ingat, bisa baca, bisa tulis, bisa hitung. Bisa hitung. Tapi begitu bisa baca nggak pernah baca, bisa menulis nggak pernah menulis. Kata ngono. Bisa ngitung ra tau ngitung, onone ming njaluk soalnya. Jadi dihitungke wong liya, sudah dihitungkan oleh orang lain, dia tinggal minta aja, minta buang gitu aja. Jadi hal-hal seperti ini terjadi di diri saya juga terjadi. Jadi saya belajar bahasa Inggris misalnya, Anda juga misalnya dari SMP, SMA sudah 6 tahun itu. Metu ya iso ngopo-opo yes, no. Iya, betul. Maybe dan sebagainya gitu. Heeh. Tapi ya itu bener Mas. Iya. Makanya itu belajar untuk lupa itu di situ ya. Iya, jadi sakjane iki ngopo to iki ngene iki? Apa kokean materine? Dadi kabotan sirahe sementing disalahke wae wis rasa sinau lho penting urip ngono. Ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan gitu. Iya, ada kemungkinan gitu. Atau memang situasinya enggak menyenangkan, enggak sesuai dengan perasaan si siswa ini. Bisa gitu ya? Iya bisa gitu. Misalnya bocah lagi senenge dolan dikon sinau. Kok pas bocah lagi mantap sinau sedang giat-giatnya belajar, istirahat. Suruh beli longo mambu. Jadi gandok ya. Jadi orang tok gandok situasinya. Kan tok gandok. Ya, orang malah nyaman akhirnya. Ya. Nah, bisa jadi kan banyak hal. Nah, di teater kan juga sama. Jadi saya menyoroti gurunya ya, karena saya juga pengajar. Jadi kadang-kadang ini guru itu semestinya introspeksi. Kalau misalnya saya ngajar teater, yang saya ajarin nggak paham-paham, kalau saya menyalahkan, itu kan saya salah malah. Seharusnya saya berintrospeksi, loh, sudah saya beri keterangan gini, dia nggak paham. Berarti keterangan saya kurang tepat bagi dia. Betul. Bagi teman-teman yang lain, kalau dia paham. Teman-teman yang lain, kalau dia nggak paham, berarti mungkin harus ada cara yang lain saya memahamkan dia. Kan caranya macam-macam, ono sing dicontoni lagi paham, ada yang lagi diomongke paham, ono sing gurune ngomong wis paham. Wis sinone jopo soalnya. Ben delok sik kok. Yo dhek paham kleru. Lan kudu ono semua untuk das. Misalnya gitu dari. Nah, ini kan semestinya guru sik to sing introspeksi. Iki ono apa ya kok begini. Nah, kadang-kadang yang terjadi nggak seperti itu. Kadang-kadang ini nggak dialogis gitu pembelajaran ini. Satu arah lah gampangane. Jadi guru menyuruh, siswa harus mematuhi apa yang disuruh oleh guru dan menjalankan apa yang disuruh oleh guru. Padahal belum tentu itu sesuai dengan kehendaknya. Kayak di teater misalnya, ada pelajaran drama, dibuat 3 kelompok misalnya. Oke, satu kelompok 5 orang. Nah, di dalam satu kelompok ini dipilihlah naskah pendek misalnya. Sejak pemilihan naskah, itu kadang-kadang nggak adil, nggak fair. Guru ini sing milih ki. Delok plote bocah gitu ya. Terus kadang-kadang juga wis ngono kuwi dari awal begitu. Engko castingnya ya kadang-kadang adil. Maksudnya ono sing bocah nggak mau menjadi pemeran utama, dijadikan pemeran utama hanya karena dia pandai, cepat menghafal. Menghafal naskah kan belum tentu bisa bermain drama dengan baik. Ya kan? Ukurannya nggak di situ. Tapi karena cepat hafal gue pemeran utama karena apa? Dialognya banyak. Iya, gitu? Cepat hafal Sehingga hal-hal seperti ini, ketidakberadilan seperti ini kan siswa kalau tidak protes, ya gurunya nggak ngerti.
Iya. Padahal kudune nggak begitu. Tanpa siswa protes, gurune kudune ngerti ada keberadilan dalam pola kerja teater ini, dalam pembelajaran teater ini kudune semua dilibatkan. Misalnya itu dari kacamata saya. Terus kemudian cara ngukurnya. Nah, ngukur ini namanya evaluasi itu kan kalau sudah dalam bentuk belangko instrumen kan itu belangko mati gitu. Nah, itu kadang-kadang itu terlalu ditaati juga tanpa melihat fenomena yang berubah pada diri siswa itu. Contohnya begini, si Gundi matematikanya bijine 8, tapi nggak bantu temennya. Misalnya, Eko matematikanya bijine 7, neng gelem ngewangi kancane. Nek dalam konsep pendidikan kan aku luwih apik banget kowe. Logikanya kan ngono to? Iya. Bener kan? Karena saya membantu teman. Demi NKRI itu, saya membantu teman. Ya. Tapi nggak bisa, Gundi nilainya 8, Eko 7. Nah, di teater hal-hal seperti ini kan jangan penting sekali. Jadi apakah anak yang bisa hafal naskah itu kemudian nilainya 9? Yang tidak hafal sebagian kemudian nilainya 8, berarti yang tidak hafal ini banyak membantu temannya. Misalnya dalam sebuah permainan itu dia nggak bermain tunggal, nggak mencuri fokus, nggak ingin tampil hebat sendiri. Nah, di teater itu harusnya cair gitu loh, nggak matematis. Nah, kadang-kadang dengan ukuran yang sudah ada ini, kadang-kadang si guru itu matematis. Untuk mudahnya penilaian. Bagi pinter, gampang no. Ya. Jadi kembali ke kurikulum tadi, sebetulnya kurikulum itu kan menu ya. Artinya dia kan daftar program pembelajaran dari hari pertama masuk sampai besok lulus kan. Itu bentuknya bisa apapun, tetapi kompetensinya kan sama. Kalau teater mau diajarkan apa? Apakah aktingnya, apakah penyutradaraannya, apakah penulisan naskahnya, ataukah tata artisnya? Mana yang mau diajarkan? Kalau aktingnya, apakah dia mau akting di dalam drama panggung, apakah dia akting di depan televisi, kan gitu. Nah, itu kan sebetulnya sama, kompetensinya itu. Ya, kemudian orang disibukkan dengan tata administrasinya. Jadi, ini kayaknya istilahnya apa ya? Petunjuknya bener dulu baru diajarkan. Padahal petunjuknya bener itu juga belum tentu benar. Ngajarinya. Yang penting kan caranya ngajari itu terstandar, terus kemudian dia bisa berubah, terus kemudian dia juga bisa ada dua arah dialogis gitu. Oh, siswa ini begini bagusnya digini kan, yang ini bagusnya digini kan. Kan itu kalau itu terus ini kan sebetulnya kalau ini berjalan terus seperti ini kan ada perubahan baru kan cuek-cuek aja. Artinya bisa terima gitu. Ya, betul Mas. Tapi selama ini kan gini, misalnya ya Mas, aku memahaminya adalah ada pembuat kurikulum itu, entah siapa itu, bagaimanapun prosesnya juga, terus ada juga pelaksana, yaitu guru itu misalnya, terus satu adalah konsumennya, muridnya. Nah, dari pihak pembuat kurikulum, dan ini ketika mencetak satu kurikulum itu, apakah juga dari pihak guru ini kan ada transfer, berarti ada transfer pengetahuan kurikulum itu dalam bentuk yang baru ini ke guru-gurunya? Ada. Guru-gurunya ya bahkan kurikulum yang terbaru ini kan sebagian besar melibatkan Bapak Ibu guru dalam membuat kurikulumnya sendiri. Cuma begini, ada orang pinter nyanyi, nyanyinya pinter banget, semua penonton sampai histeris lah gampangannya. Berkolo nyanyi orang ini. Histeris lah. Nah, misalnya ngono kuwi. Tapi ketika wawancara dia ngomongnya dia sulit ngomong. Ada orang sing pinter banget ngomong. Neng ngomong tok, begitu ngubahin tulisan ora iso. Ada kan gitu. Neng ana wong sing pinter nulis, tata bahasanya rapi, apik banget kan ning rada ngopo-opo. Apa yang dia tulis sesungguhnya dia tidak paham pikiran besar dalam apa yang dia tulis. Nah, ini kemungkinan terjadi di dalam persekolahan. Jadi begini gampangannya. Kurikulum kan sesuatu yang ditulis berupa program-program. Nah, tulisan-tulisannya hasil pemikiran. Nah, pemikiran ini didapatkan dari pengalaman dia mengajar atau dari buku dari orang lain dan sebagainya. Orang memindahkan pengalaman dia belajar atau dari buku dalam pikiran belum tentu 100%. Kan akan dipengaruhi oleh banyak hal. Koncone muni ora, melu ora. Kan misalnya gitu. Ini yang ada di sini kumpul ini bagus, udah apik banget ya. Ketika pindah di kertas juga belum tentu bagus. Belum tentu bagus ya. Ya kan? Ono sing kececer dan sebagainya, ada yang harus mengikuti aturan ini dan sebagainya. Belum tentu bagus.
Nah, ini ada distorsi. Nah, dari apa yang ditulis kembali dibaca orang lain juga belum tentu bagus. Betul, iya. Artinya, logikanya, sing bagus sih sing direct toh, yang bagaimana tulisan yang nggak bagus ini kemudian bisa saya olah demikian rupa dalam proses pembelajaran yang real. Iya. Sesungguhnya kan yang kono kuwi aja nih kata kuncinya toh, bukan di yang tertulis. Ya ini tadi kan misalnya ini tak bayangin karo teater realis. Ya men misalnya teater. Iya. Wong ngomong teater realis ku teater sing menyerupai kenyataan. Ki ono pertanyaan kemudian, kenyataane sapa?